Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, santri pesantren Darul Iman, santriwati pondok pesantren Umi Kulthum yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua, utamanya berupa kesempatan untuk mengadakan kajian. Ini semata-mata rahmat dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Karena itu mari bersama-sama kita syukuri dengan membaca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Anak-anak sekalian, pada kajian kemarin kita nanggapi situasi yang terjadi hari ini, yaitu terjadinya wabah. Kemarin sudah kita bahas bersama, wabah ini sifatnya ada 2, yaitu bisa jadi itu adalah ujian, tapi juga bisa jadi itu sebuah musibah. Bagi orang-orang beriman tentunya namanya ujian. Karena orang beriman ini tidak akan sempurna imannya kecuali harus diuji terlebih dahulu. Nah, ujian ini merupakan untuk mengetahui seberapa kualitas imannya. Ketika diuji, kemudian tetap imannya malah bertambah, itu bisa dikatakan naik imannya, bertambah tinggi. Nah, kemudian kalau sudah naik, akhirnya imannya menjadi sempurna. Namun bagi orang-orang yang mengingkari Allah, itu bisa disebut musibah. Jadi Allah memberikan satu kesengsaraan. Allah menimpakan musibah itu supaya mereka merasakan suatu kesengsaraan. Tentu kesengsaraan ini kesengsaraan yang sifatnya kecil karena diturunkan di dunia. Kesengsaraan yang sesungguhnya yaitu di akhirat, ada di neraka. Jadi sebuah peringatan bahwasanya akibat dari perbuatan yang jelek atau yang jahat atau yang mengingkari Tuhan, akhirnya oleh Allah ditimpakan kesengsaraan itu sebagai peringatan. Lah namanya peringatan ini
sedikit yang sesungguhnya nanti ketika terjadi di akhirat. Jadi peringatan itu terdiri dari kata-kata ingat supaya menjadi ingat kepada Allah, atau diingatkan itu adalah sebuah perbuatan yang menyalahi syariat, menyalahi hukum-hukum Allah. Jadi akibatnya mendapatkan satu kehidupan yang menyengsarakan. Dan kehidupan seperti ini tidak hanya terjadi sekarang saja adanya musibah-musibah ini, sudah semenjak dari dahulu ya memang ada. Makanya ada hal-hal yang terjadi pada kaum nabi-nabi terdahulu, semisal kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Jadi negeri itu ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian terjadi juga pada kaumnya Nabi Lut yang juga dihempus angin topan atau juga dikatakan gempa, sehingga sampai habis kaumnya yang mengingkari itu. Ada kaum Ad, ada kaum Tsamud yang menerima siksaan dari Allah. Nah, makanya kalau sekarang terjadi sesuatu ini, maka kita baca sejarah yang terjadi pada saat-saat dahulu, sehingga supaya ini benar-benar menjadi peringatan. Jadi ini tidak hanya sekarang, bahkan ini memang sudah terjadi dari masa-masa dahulu, sehingga diharapkan kita akan mendapatkan pelajaran. Ya, sesungguhnya Allah itu menakdirkan yang baik-baik. Memang dalam rukun iman itu kan ada rukun iman yang ke-6 itu kan iman kepada takdir. Ya, rukun iman ada berapa? 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu maksudnya iman kepada ketentuan-ketentuan Allah. Lah, ketentuan Allah ini ada namanya qada, ada namanya qadar, atau umumnya kita sebut takdir. Kalau qada itu ketentuan Allah, itu merupakan perencanaan dalam perjalanan kehidupan alam. Semisal ada manusia yang dilahirkan, ya, kemudian lahir anak laki-laki, lahir anak perempuan, asalnya kecil, nanti menjadi besar, terus nanti mati. Lah, ini merupakan qada. Qada itu ketetapan. Allah membuat perencanaan yang ditetapkan akan dijalankan dalam kehidupan perjalanan dunia atau alam. Terus ada takdir. Takdir ini ketentuan. Ketentuan itu adalah Allah menentukan sesuatu perkara kepada hambanya. Semisal Allah menentukan, oh ini santri nanti akan dijadikan ulama besar misalnya, itu adalah ketentuan. Ada juga santri yang oleh Allah tidak dijadikan ulama besar, tapi menjadi pedagang besar, bisa jadi. Lah, itu namanya takdir. Itu Allah menentukan sesuatu perkara kepada manusia. Lah, ketentuan ini ada dua macam, ada khairihi wa syarrihi. Ada ketentuan baiknya dan ada ketentuan jelek-jeleknya. Nah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ketentuan baik itu dari Allah, ketentuan jelek pun juga dari Allah. Akan tetapi ketentuan baik yang Allah tentukan bagi manusia itu memang benar-benar dari Allah. Allah menghendaki kita, katakan manusia, dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan satu kebaikan. Tetapi kalau yang jelek, nah ini, yang jelek ini tidak langsung dari Allah, melainkan Allah menentukan yang jelek itu berdasarkan perilaku manusia itu sendiri. Jadi
Allah menentukan jelek bagi manusia itu adalah ditentukan dari perbuatan manusia itu sendiri. Semisal ada orang celaka, itu tidak semata-mata Allah menakdirkan celaka, kecuali celaka itu terjadi disebabkan dari ulah manusia sendiri. Maka kalau alam ini menjadi guncang, itu bukan karena semata-mata Allah mengguncangkan alam, tapi disebabkan manusianya lah yang berbuat jahat, akhirnya Allah mengguncangkan alam ini. Ya termasuk seperti yang terjadi pada saat-saat ini, adanya wabah corona. Corona apa Corolla sih? Corona bukan Corolla. Tempo hari itu ada yang nyoting katanya, coronanya sudah ketemu, sudah menyerahkan diri. Ternyata ada Toyota Corona, mobil Corona ada ya. Nah, makanya sekarang diganti aja, wabah Corolla aja. Cek jadi sugi-sugi kabeh. Anak-anak sekalian, Allah itu sebenarnya menghendaki yang baik-baik kepada manusia. Tetapi terkadang Allah ini akhirnya juga menyiksa manusia. Lah, kalau baik itu memang semata-mata Allah yang menentukan. Kemudian kalau ada yang tertimpa kejelekan atau musibah, itu disebabkan dari manusianya sendiri. Coba kalian buka surat Al-A'raf ayat 97. Surat Al-A'raf ayat 96. Ini kita jadikan dasar. Ayat ini saya berikan pengantar dulu ya, yaitu tentang kehidupan. Kehidupan itu ada kehidupan yang menyenangkan atau dikatakan bahagia, ada yang sengsara. Itu ada yang bahagia, ada yang sengsara. Kehidupan itu ada dua, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, berarti ada manusia itu yang akan mendapatkan kehidupan itu bahagia dunia, juga ada yang mendapatkan kehidupan bahagia di akhirat. Sengsara juga sama seperti itu. Ada kesengsaraan dunia dan ada kesengsaraan akhirat. Apa itu kebahagiaan dunia? Apabila hidup ini mendapatkan sesuatu yang membuat kita itu hidup seneng, berarti itu namanya bahagia dunia. Seperti apa orang yang mendapatkan kehidupan dunia? Pertama, badannya sehat. Yang kedua, duit akeh. Terus yang ketiga, hatinya ayem, tentrem. Nah itu berarti mendapatkan bahagia dunia. Betapa tidak kalau hidup ini badannya sehat, seneng. Coba kalau sakit, ada yang sakit, semisal kalau sekarang terindikasi kena virus misalnya, udah akhirnya diisolasi. Tahu diisolasi? Nggak bisa diisolasi gimana? Coba nek diisolasi di gimana itu? Wes gak iso gerak. Ya, itu diisolasi, diasingkan selama 14 hari. Coba. Belenger dia diisolasi 14 hari, tidak boleh keluar, enggak boleh ketemu siapa-siapa karena dikhawatirkan nanti akan menular. Nah, itu. Maka kehidupan yang seperti ini ya kehidupan yang tidak enak. Walaupun punya uang tapi diisolasi, nggak bisa keluar, nggak bisa pergi, nggak bisa beli jajan, nggak bisa beli makanan dan lain-lain. Jadi uangnya nggak ada artinya. Nah itu pertama kalau seandainya tidak sehat, kan akhirnya nggak bahagia. Yang kedua adalah tadi apa? Duit akeh. Kalau hidup ini uangnya banyak, artinya untuk kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, kan seneng.
Nah, kalau sekarang hidup nggak punya uang, tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, otomatis hidup ini ya tidak nyaman. Itu. Yang ketiga adalah atini ayem. Nah, kalian itu hidup ayem kenapa? Nah, karena belajarnya lancar. Ya, terus semua pelajaran bisa memahami. Yang menghafalkan Al-Quran iso nambah kadek lancar lah, ini bahagia rasanya, hati ini ayem. Nah, makanya ini kehidupan dunia itu ya tentunya terpenuhinya perkara-perkara yang dasarnya untuk keperluan dan kebahagiaan dunia ini. Terus ada kebahagiaan akhirat. Siapa itu? Yaitu yang apabila manusia itu selalu bisa melaksanakan ibadah, selalu bisa melaksanakan berbuat baik dan tidak bermaksiat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Itu. Maka apabila kehidupan kita memenuhi dua hal tersebut, berarti kita ini bahagia dunia, juga bahagia akhirat. Nah, dalam bahasa kitabnya disebut sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Ini yang menjadi keinginan kita. Urip enak, di akhirat masuk surga. Kalau falsafah yang dulu pernah saya sampaikan apa? Hidup kaya raya, mati masuk surga. Mau ya hidup seperti itu? Oh. Nah itu. Namun tidak semua manusia mendapatkan seperti itu. Terkadang ada yang hidupnya ini biasa-biasa saja, tidak nampak kebutuhannya ya tidak seberapa terpenuhi. Katakan ya hidup bisa makan tapi tidak selalu tercukupi dengan semacam 4 sehat 5 sempurna. Nah, misalnya ya makan asal makan karena memang uangnya terbatas. Cukup iwak klothok, iwak asin. Nah, ya nikmat tapi kan tidak nampak kemewahan. Bisa beli pakaian tapi ya biasa-biasa, bukan pakaian-pakaian yang mahal. Nah, itu. Ya, kemudian punya kendaraan tapi ya kendaraannya wis lawas gitu. Ya, kan gak bisa digawe mejeng nek lawas. Nah, itu. Ya punya, itu ya hidup. Ya tetap terpenuhi tapi tidak mewah gitu. Itu berarti hidup dunianya bisa dikatakan kurang sempurna. Ya hidup, ya bisa untuk menjalankan hidup tapi tidak sempurna. Ada juga kan orang yang selalu serba kecukupan dalam urusan ekonomi. Badannya sehat, sugih gitu, hatinya tentram. Kenapa? Karena keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau punya istri, istrinya cantik dan solihah, sing lanang, sing wedok punya suami yang soleh dan kaya raya. Oh itu kan menjadikan hidup ini lebih membahagiakan. Itu berarti ada kesuksesan dalam urusan dunia. Nah, yang ini dunianya ya wes biasa-biasa. Tapi dia itu ahli ibadah. Berarti dia itu dikatakan sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sakiyun itu berarti menderita di dunia tapi bahagia di akhirat. Yang pertama tadi apa? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Yang kedua ini tadi apa? Sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Menderita di dunia, uripe melarat sakjane, tapi ahli ibadah, tidak pernah maksiat, maka menjadi sa'idun fil akhirah, bahagia di akhirat. Ada juga yang sebaliknya lagi, yaitu kehidupan dunianya mewah. Nah, kehidupan dunia mewah tadi sudah kriterianya jelas ya. Apa? Badannya sehat, hidup uangnya banyak, hidup kaya raya, hatinya tentram. Ya, serba kecukupan. Tapi ternyata tidak punya ilmu.
Sehingga tidak membawa pada keimanan, kepada kualitas iman, tidak membawa kepada orang-orang yang ahli ibadah. Akhirnya hanya merasakan senangnya di dunia saja, tapi akhiratnya nanti celaka. Nah, coba kalau yang seperti ini namanya apa? Sa'idun fid dunya, terus wasaqiyun fil akhirah. Jadi bahagia di dunia tapi menderita di akhirat. Ini kualitas yang nomor 3. Nah, yang nomor 4 ini jelek semua. Ya, orang yang hidupnya melarat tapi tidak ahli ibadah, malah ahli maksiat. Akhirnya di akhirat pun juga menderita. Di dunia menderita wong melarat. Ada enggak orang ahli maksiat tapi orangnya miskin? Ada. Ada di kampung itu bandar togel, tapi wongnya melarat. Ya. Ada di kampung itu orangnya yang suka judi. Melarat wong suka judi. Ya. Bahkan orangnya tidak ahli ibadah. Lo coba hidupnya di dunia menderita, di akhirat menderita. Namanya apa kalau gitu? Sakyun fit dunya wasakiyun fil akhirah. Berarti ada berapa macam kehidupan dunia akhirat ini? Ada 4. 1. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nomor 2 apa? Apa itu artinya? Menderita di dunia, berbahagia di akhirat. Nama apa? Dalam istilah Arabnya tadi apa? Sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang nomor 3. Sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Maksudnya bahagia di dunia, menderita di akhirat. Akhiratnya menderita. Kenapa? Karena hidup di dunia hanya ngurusi urusan dunia, bersenang-senang dunia, namun dia tidak memikirkan kebutuhan akhirat. Karena apa? Karena kebutuhan akhirat harus apa? Menjalankan ibadah dan meninggalkan maksiat. Nah, itu. Nah, terus yang terakhir apa? Yang terakhir tadi? Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Di dunia menderita, di akhirat menderita. Udah, sekarang kalian akan milih yang mana? Nomor 1. Itu namanya falsafahnya hidup kaya raya, mati masuk surga. Apa bisa hidup di dunia kaya raya terus di akhirat masuk surga? Nah, bisa. Kenapa? Allah menentukan itu. Dalam perjalanan kehidupan manusia itu, manusia diperjalankan untuk mendapatkan kehidupan kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. Itu malah yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kita sebenarnya bisa mendapatkan hidup kaya raya di dunia, nanti di akhirat masuk surga. Karena apa? Allah menghendaki seperti itu. Coba sekarang kita simak ayat di surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, walau dan sekiranya, jikalau
sesungguhnya ahlal qura penduduk negeri amanu mereka beriman wattaqau dan mereka bertakwa. Kalau sesungguhnya, ini bukan seandainya loh ya. Anna itu artinya sesungguhnya, bukan seandainya. Kalau seandainya kan sesuatu yang belum pasti terjadi. Namanya saja orang mengandai-andai. Ya, sekarang kita mengandai-andai. Andai aku punya mobil baru, tak pakai datang tak pakai ngangkut orang-orang di kampungku untuk ngaji ke Diwe misalnya. Andai, tapi belum tentu punya mobil. Itu andai. Tapi ini sesungguhnya. Allah berfirman, walau anna ahlal qura, kalau sesungguhnya penduduk negeri itu amanu mereka bertakwa wattaqau dan bertakwa. Kenapa? La fatahna alaihim. La ini adalah namanya nek gak salah namanya litaukid, sungguh loh. Jadi digawe mantep no, gawe garis bawahi la fatahna, sungguh atau niscaya, sungguh fatahna kami bukakan, no, niscaya kami bukakan alaihim atas mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang beriman. Niscaya kami bukakan, sungguh kami bukakan untuk mereka apa yang dibuka barokatin keberkahan minas samai dari langit wal ardi dan dari bumi. Jadi kalau penduduk kampung, penduduk negeri ini Al-Qur'an ini kan memang jangkauannya dunia ya, makanya Allah berfirman itu kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi ya. Mereka siapa? Semua orang-orang yang beriman. Tadi itu ahlul qura ya, ahlal qura ya. Nah gitu. Jadi ahlal qura penduduk negeri karena memang ayat ini untuk dunia ya, maka penduduk negeri. Nah, kita yang ada di daerah seperti wilayah kecamatan ya bisa kita katakan walau an ahlal qura dan sesungguhnya kalau sesungguhnya penduduk kampung. Nah itu penduduk kampung. Saya mandi kampungnya. Nah, ngorak kecamatan ya, kampung. Bakalan. Nah, itu sak bakal. Kalau seandainya begitu loh, uang sak bakalan, nah itu amanu beriman wattaqau dan bertakwa. Nek uang sak bakalan itu ternyata iman dan takwa. Apalagi semuanya ya, semuanya iman dan bertakwa. Apa firman-Nya Allah tadi? Niscaya kami bukakan untuk mereka. Mereka siapa? Orang bakalan. Orang bakalan. Iya, wong sak bakalan itu. Bakal dibukakan kanggo wong sak bakalan. Apa? Barokatin, keberkahan minas samai dari langit wal ardi dan bumi. Allah buka keberkahan dari langit. Apa itu keberkahan dari langit? Sebuah petunjuk atau sebuah ide. Nah itu sebuah ide yang cemerlang, ide bagus yang akan menuntun kepada kebahagiaan. Wal ardi dan kami bukakan barokah dari bumi. Berupa apa? Rizki. Karena rizki itu semua datangnya dari bumi, nggak ada yang dari langit. Ya, zaman makan kaspe, mangan telo, dari mana? Opo ono telo rutu toko langit? Nggak ada, adanya dari bumi ya. Nah itu. Zaman makan nasi, padinya ditanam di mana? Di sawah, bumi ya. Zaman makan ikan, makan ikan dari lautnya wilayah bumi. Semua rezeki itu dari bumi. Lah, kok ada dari langit? Itu merupakan ide-ide cemerlang yang akan menuntun kepada pendapatan rezeki itu. Jadi oleh Allah dibuka, digawe wong sak kampung yang iman dan bertakwa tadi itu dibukakan pintu keberkahan dari langit berupa ide-ide cemerlang. Atau namanya apa? Gagasan-gagasan ya. Atau pola pikir yang menciptakan gagasan-gagasan yang nyata, yang bisa dikerjakan. Bukan hanya bayangan.
Kalau bayangan kan andai lagi, tapi ini bisa menjadi nyata, gagasannya bisa dibuktikan. Sebuah ide yang akhirnya menghasilkan suatu rizki. Nah, bisa juga barakaten minas sama ini juga adalah berupa hidayah, petunjuk, ilmu atau kesadaran atau tambahnya kualitas iman. Itu ditambahi iman yang Gusti Allah. Ya, karena memang orangnya iman dan takwa. Nah, itu ditambahi kualitas imannya. Itu keberkahannya. Yang jelas itu keberkahan itu adalah perkara yang tambah gitu. Kebaikannya tambah, manfaatnya tambah, itu namanya berkah dari langit dan bumi. Berarti rizki ini tambah. Nah, kalau rizkinya tambah itu akhirnya menjadi kaya enggak? Kaya itu. Ya, penghasilan misalnya tahun ini dengan tahun kemarin banyak sekarang, itu namanya barokah. Tahun kemarin penghasilannya 1 bulan hanya 2 juta. Tahun ini bisa menjadi 5 juta. Loh, barokah namanya. Tahun wingi 2 juta, saya 1 juta, ya tutup barokah namanya. Itu munsret. Ya, munsret itu. Bukan berkah. Nah, keberkahan ini adalah bertambah. Semakin tahun bertambah nilainya, bertambah kekayaannya. Bisa bangun rumah yang lebih besar, lebih bagus. Bisa ganti kendaraan yang lebih bagus. Mungkin juga jumlahnya yang asalnya 1 menjadi 2 dan seterusnya. Itu merupakan keberkahan dunia. Nah, keberkahan dunia tidak lepas juga karena adanya hidayah yang diturunkan dari langit itu. Nah, itu Allah menghendaki seperti itu manusia itu, tapi namun yang demikian ini tidak banyak dipercayai oleh orang. Ini firman-Nya Allah, tapi manusia itu tidak percaya. Loh, lah kok bisa mengatakan tidak percaya? Buktinya tidak menjalankan. Tidak menjalankan apa? Iman dan takwa. Terkadang imannya sudah, tapi takwanya kurang. Nah, ini. Iman ini kan sebuah bukti ya, bukan hanya nama. Oh, aku beriman. Ini orang beriman, bukan begitu. Iman itu harus ada bukti. Jadi iman itu adalah keyakinan yang dinyatakan dengan perbuatan. Itu kita iman kepada Allah, ya kita manut. Apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah kita jalankan. Nah, itu bukti iman. Apa yang Allah tidak meridhoi ya kita jauhi. Ini karena kita iman. Jadi bukan iman itu cuma nama, bukan. Jadi iman ini adalah keyakinan yang tentu keyakinan itu diungkapkan dalam perilaku, dibuktikan dengan perilaku. Itu namanya iman. Nah, insya Allah orang yang beriman ini ya rata-rata orang sudah percaya seperti itu. Buktinya mereka itu dalam iman, dalam segi iman tertentu sudah jalani semacam rukun Islam. Ya, syahadat kan sudah. Kalian udah syahadat belum? Kapan? Oh, ben sholat, ben tahiyat. Nah, kalau bisa ditambahkan sebelumnya sholat itu, sebelum takbiratul ihram, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Untuk apa? Namanya memperbaharui keyakinan. Maksudnya bukan kok yang lama dibatalkan, enggak. Yang dimaksud memperbaharui itu dimantapkan. Ya, makanya bisa dikatakan untuk memantapkan lagi keimanan. Kemudian sholat sudah kita jalani. Nah, zakat walaupun belum sempurna mungkin sudah, puasa sudah, haji belum. Kenapa? Belum punya uang. Ya, iya belum, memang masih belajar, masih ngaji. Nanti kalau sudah dewasa, nah kalau sudah punya penghasilan sendiri, segera dikumpulkan untuk daftar haji terlebih dahulu. Rumahnya belakang nggak apa-apa, karena apa? Mendahulukan kewajiban dulu. Nah, itu nanti kalau sudah daftar haji, insya Allah langsung dikasih rezeki lagi untuk bisa beli atau mungkin bangun rumah. Nek rumahnya yang didulukan, dapat rumah tapi hajinya mungkin nanti atau tidak, makanya dahulukan haji.
Nah ini insya Allah sudah sama-sama menjalankan seperti itu. Cuman kesempurnaan iman yang terkadang belum, yaitu keimanan yang terkait dengan masalah kekuasaan Tuhan. Itu nek masalah keberadaan Tuhan, ya wujudnya Allah, semua insya Allah sudah meyakini, sudah mempercayai. Tapi dengan aturan-aturan Tuhan itu yang terkadang belum dijalani. Makanya iman ini masih perlu ditingkatkan untuk disempurnakan. Nah, apabila mampu menyempurnakan iman, ditambah lagi menjadi orang yang bertakwa. Orang takwa itu yang bagaimana? Orang takwa itu adalah intinya yaitu orang yang mau membagi-bagikan sebagian rezeki. Ini rezeki tidak seluruhnya digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga, tapi sebagiannya adalah ditasarufkan, ya ditasaruf, digunakan, ya diberikan kepada yang berhak. Nah itu namanya orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa. Nah, kalau iman ini disempurnakan kemudian ditambah lagi menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa. Jadi sudah mencapai kesempurnaan iman dan juga ditingkatkan dengan ketakwaan. Apa tadi intinya takwa? Membagi-bagikan rezeki kepada yang berhak. Nah, itu maka oleh Allah akan dibuka pintu langit dan pintu bukan pintu langit gitu ya. Dibuka keberkahannya, ya, yang diturunkan dari langit dan yang dikeluarkan dari bumi. Yang diturunkan dari langit berupa buah pikiran, ya buah pikiran yang cemerlang, atau tadi disebutin apa, ide-ide cemerlang, ide-ide yang bisa dibuktikan. Kemudian dituangkan dalam suatu pekerjaan, akhirnya keluarlah rezeki dari bumi. Maksudnya mendapatkan, dengan ide itu dituangkan, akhirnya mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Maka akhirnya hidupnya kaya. Nah, berarti hidup kaya raya itu sebenarnya masuk akal enggak kira-kira? Oke, cuman permasalahannya banyak yang tidak mempercayai. Itu banyak yang tidak mempercayai, artinya tidak mau melakukan, bahkan mendustakan itu nolak. Alah, apa iya iman tok, makan tuh iman ngono, juga takwa, mana mungkin cuma takwa bisa kaya, makan tuh takwa ngono, itu jenenge menolak. Lah ini namanya mendustakan itu gak ngandel, ya gak ngandel, meremehkan. Itu menolak apa yang Allah firmankan, padahal Allah sudah berikan jalan, ternyata ditolak. Itu tidak mau mengikuti aturan-aturan iman dan tidak mau menuruti aturan-aturan takwa. Lah kalau seperti itu karena menolak, ya sudah, makanya lanjutan ayatnya itu walakin, dan tetapi kadzabu, kalian mendustakan. Apa tadi mendustakan? Nolak. Bahasa Jawane kang ngandel, nggih. Mboten ngandel, dikandani Allah ngono. Lho, apa iya iman tok soge. Nah, karena apa? Karena dalam pikiran manusia terkadang kan enggak sejalan dengan pikiran manusia dengan kehendak Allah, terkadang tidak sejalan. Coba sekarang orang mengatakan orang akan menjadi kaya disuruh apa? Cek soge. Kerja keras ya. Nah, ada nggak orang kerja keras 24 jam tapi tetap miskin? Wata, ya. Kerja keras 24 jam kerja nih sampai dewangi turu ke pinggir embung. Tapi kenyataannya nggak kaya-kaya. Ada orang yang kerjanya hanya duduk di kursi, masa duduk di meja ya, duduk di kursi, ngedep meja itu ya. Nah itu. Tapi kok kerjanya hanya 2 jam, 3 jam, tapi kok kaya? Loh, kan itu menunjukkan bahwa bukan semata-mata kerja kerasnya. Sebenarnya kaya itu seberapa Allah menentukan rizkinya. Walaupun kadang-kadang kerjanya nggak seberapa,
tapi jatah rizki dari Allah itu banyak, ya tentu akan mendapatkan hidup kaya raya. Tapi memang menurut akal, tanpa kerja keras tidak akan kaya. Coro akal siapa? Manusia. Nah, nyatanya orang beriman dan bertakwa rata-rata itu kaya-kaya. Coba sekarang perhatikan para alim ulama, ya, para alim ulama. Nah, para ulama itu masa terlihat bekerja keras dalam urusan dunia, kerja misalnya dagang, misalnya nang pasar, apa ulama-ulama juga ke pasar sampai 12 jam, boten dodolan es campur pinggir rembong, nggih boten. Becak, nggih boten. Nggih. Tapi langsung gesek ya. Nah, kenapa? Amanu wat takau. Itu buktinya. Amanu wat takau. Rata-rata ulama-ulama suge-suge dalam artian urusan-urusan keduniaan ini terpenuhi. Ya, sejajar dengan orang-orang kaya. Itu, sejajar dengan orang-orang kaya. Karena apa? Iman dan takwa. Penggaweannya malah nggak ada urusannya ambek duit. Karena apa? Penggaweannya ngurusi umat, ya ngurusi ngaji gitu. Tapi kenyataannya hidupnya terpenuhi, bahkan tergolong kaya sejajar dengan orang-orang yang berkecukupan. Nah, orang yang kerja keras terkadang itu sudah kerja keras tapi juga tidak mendapatkan kekayaan. Banyak orang yang kerjanya wis lembur-lembur tapi ya sak munu-munu ae. Itu untuk kebutuhan sehari-hari saja terkadang kurang. Nah, ini hanya mengikuti akal. Memang nurut akal tanpa kerja keras nggak akan mendapatkan keuntungan. Yaitu ukurannya kerja keras itu adalah lawan dari kemalasan. Nek males ya pasti wis nggak mendapatkan apa-apa. Maka harus kerja keras. Cuman yang dimaksud dengan la fatahna alaihim barakatim minas sama itu adalah keberkahan. Namanya berkah itu berarti berlipat-lipat. Lebih dari ukuran akal. Nah, itu berkah tadi. Allah memberikan keberkahan. Siapa yang diberikan bagaimana ukuran keberkahan? Yaitu berlipat-lipat dari ukuran akal. Kerja keras, iya. Terus iman dan takwa, maka akan mendapatkan yang berlipat ganda. Nah, itu makanya intinya kalau begitu harus iman dan takwa itu. Lah, orang-orang yang mendustakan tadi dikandani ambek Gusti Allah gak ngandel atau mendustakan tadi walakin kadzabu, terus kenapa? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Fa akhadnahum, maka kami timpakan siksaan. Artinya siksaan itu ya sesuatu yang membuat menderita, sesuatu yang membuat rugi itu. Menimpa itu, sesuatu menimpa itu berarti nggak enak. Bisa jadi bencana alam, ya bisa jadi adanya banjir, bisa jadi terjadi kebangkrutan. Itu orang yang punya modal besar ternyata tidak mendapatkan untung, malah modalnya katut. Itu termasuk ditimpakan siksaan. Bukan orang rugi itu cuma gak dapat untung, itu orang rugi. Misalnya modalnya 1 juta kok datang oleh duit itu 1,1 juta, itu rugi, kurang. Oleh badi 500 namanya untung. Nah, kalau bondone 1 juta kok dagang bondo 1 juta oleh 800, itu jenenge bangkrut, bukan rugi. Karena apa? Karena modalnya katut. Nah itu orang-orang yang mendustakan Allah itu akan mendapatkan seperti itu. Ya, jadi tidak akan ada keuntungan, tidak ada keberuntungan. Ya gak untung, ya gak beruntung, ya gak beruntung. Itu kalau mendustakan Allah. Nah, kebanyakan manusia itu nek dikandani Allah gak ngandel, namanya apa tadi? Mendustakan. Cara Jawane mboten ngandel, maka Allah timpakan siksaannya berupa macam-macam, bisa adanya bencana alam, bisa kerugian modalnya mboten balik dan lain-lain. Itu bima kanu yaksibun, bima dengan sebab kanu adalah mereka yaksibuna mereka
kuat. Ya gara-gara mereka berbuat mendustakan itu, akhirnya oleh Allah ditimpakan siksaan. Ya termasuk hari ini kalau dikatakan ini sebuah musibah, ya memang bisa jadi manusia ini lebih banyak yang lupa kepada Allah, ya lebih banyak yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menimpakan siksaan ini tentu bagi orang-orang yang tidak beriman namanya sebuah azab atau siksaan, tapi bagi orang-orang yang beriman namanya peringatan atau ujian. Ya ujian ini yang dimaksudkan supaya akan bertambah nilai keimanannya itu. Karena dengan adanya musibah ya memang semua ini adalah bingung bagaimana. Ya orang yang biasanya keluar nggak boleh keluar, orang yang biasanya beribadah di luar akhirnya ditahan nggak boleh keluar, orang bahkan di satu daerah Jumatan nggak boleh Jumatan. Wahai pengajian nggak boleh pengajian, lah itu kan ya itu wes membingungkan. Tapi juga ada segi manfaatnya karena orang-orang yang berbuat zalim, berbuat jahat dianggap ambil Gusti Allah, akhirnya mereka itu terhenti dari perbuatan itu. Nah ini menguntungkan dunia. Karena apa? Karena dunia ini kalau ditempati orang-orang yang bermaksiat saja, dunia ini pun akan guncang. Itu bumi ini gak kerasan. Ya, bumi ini gak kerasan non dunia. Ya, kalau ditempati oleh orang-orang yang zalim. Semisal ada bar, ada tempat-tempat maksiat, ada tempat prostitusi dan lain sebagainya, ya Pak. Ini akhirnya dengan adanya musibah ini kan semua terhenti. Ya, tempat-tempat maksiat semua tutup karena memang nggak boleh ada kerumunan toh. Nggak boleh ada kumpul banyak orang. Akhirnya tempat-tempat maksiat, karaokean barang itu ya. Itu terus tempat-tempat wisata yang di situ ada pergaulan bebas ya, seperti di pantai-pantai semua ditutup. Akhirnya hari ini maksiat berhenti. Nah, ini makanya disebut peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Tapi juga ujian bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diuji oleh Allah. Karena perilakunya orang-orang beriman terkadang banyak yang berperilaku sifatnya lupa dengan Allah. Satu contoh yang kemarin saya sebutkan, HP misalnya ya, HP. Nah, HP ini kemarin saya katakan alatnya. Alat ini kalau dibawa oleh orang yang baik ya tentu akan menjadi kebaikan. Tapi kalau dipegang oleh orang jahat akan menjadi alat kejahatan. Kalau dipegang oleh anak yang belum mengerti nanti akan mendapatkan kerugian itu. Lah sedangkan ini sangat dicintai semua orang, semua kalangan itu. Lah yang membuat lupa dengan Allah coba. Kita sendiri kalau habis wudu itu kan disuruh ingat kepada Allah ya dengan berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah ini kan doa itu kan sebenarnya sarana untuk mengingat Allah. Kita pada saat wudu pakai niat enggak? Nah, tapi kan di situ ada doanya membasuh wajah, ada doanya membasuh kedua tangan, ada doanya. Nah, kita baca enggak? Badan berarti lupa dengan Allah. Padahal di saat ibadah. Padahal dengan HP-nya nggak pernah lupa. Kalau seandainya habis wudhu langsung masuk kamar, apa yang dipegang dulu? HP. Nah, padahal doanya enggak. Berarti lupa dengan Allah, ingat dengan HP. Kalau seandainya HP-nya ditinggal ada di rumah, terus habis aktivitas, terus masuk kamar. Kalau membuka baju kan ada doanya membuka baju, ya. Nah, pada saat itu ketika kita membuka baju, melepas maksudnya doa enggak? Enggak, berarti lupa dengan Allah. Tapi sebelum melepas baju apa yang sudah diingat lebih dulu? HP-nya diambil. Ono sing WA gitu ya. Oh, berarti lebih ingat kepada HP ketimbang ingat kepada Allah lah. Mungkin ini bagi orang-orang yang beriman oleh Allah diingatkan. Akhirnya dengan adanya
adanya bencana ini sebagai ujian supaya apa? Supaya kembali lagi ingat kepada Allah. Goro-goro HP akhirnya ngajine kurang, zikire kurang, tapi HP ini sing akeh. Ya, seolah 24 jam pokoknya nek wis mripate melek wis nyekel HP. Tapi ngajine gak, drese enggak dan lain-lain tidak lah itu. Nah ini yang sehingga Allah itu menjadi murka, diturunkan satu ujian ibaratnya kalau anak itu dipecuti ambek wong tuan, ayo terus cekelan iki, ayo apa nek ojo ditekek dan lain sebagainya, dipecuti supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Makanya tadi itu dikatakan semua yang menimpa manusia itu dasarnya bukan semata-mata dari Allah, tapi semua itu adalah dari manusianya. Karena manusia mendustakan, maka Allah akhirnya menimpakan siksaan. Yang siksaannya itu bisa jadi itu ya semuanya yang jalan menderita. Cuman ada siksaan, ada yang tingkatannya namanya ujian. Kalau ujian itu berarti yang menerima orang-orang yang beriman untuk meningkatkan kualitas imannya. Sedangkan yang siksaan itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Memang mereka itu diberi bencana supaya hidupnya susah. Itu sebagai DP, perskot. Ya, nanti kan siksaannya di akhirat, tapi ditunjukkan sekarang bahwasanya siksaan itu adalah sesuatu yang membuat menderita. Nah itu, maka mudah-mudahan kajian kita satu ayat ini dari surat Al-A'raf 96 ini bisa menjadi tadzkirah untuk meningkatkan kualitas iman. Ingat tadi dalam prinsip kehidupan ada berapa macam? 4. 1. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Yang nomor 2, Sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Apa itu? Menderita di dunia tapi bahagia di akhirat. Yang nomor 3, Sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Apa itu? Bahagia di dunia, menderita di akhirat. Tentu yang nomor 3 ini adalah rugi. Ya, rugi. Karena hanya bahagia di dunia yang tentu tidak ada 100 tahun. Ya, apa ada bahagia di dunia sampai 100 tahun? Wong umure 70 wis mati. Ya, berarti kan sebentar bahagianya. Sedangkan di akhirat yang sepanjang masa menderita. Berarti ini sangat rugi. Yang lebih rugi lagi yaitu orang yang keempat. Siapa itu? Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Menderita di dunia dan menderita di akhirat. Dunia sudah menderita, akhirat juga menderita. Ini adalah sangat-sangat dan sangat rugi. Karena itu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ayat ini untuk menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Allah sudah memberikan jalan untuk kita semua. Jalannya yaitu supaya apa? Beriman dan bertakwa. Tapi bukan hanya dirinya sendiri. Harus sak kampung diajak, paling tidak mayoritas gitu. Jadi jangan hanya sendiri, sak keluarga dulu diajak jadi orang iman dan takwa. Kita nanti akan memberikan pencerahan kepada orang-orang di wilayah kita, di kampung kita, untuk menjadi penduduk-penduduk yang iman dan takwa. Insya Allah akan dibukakan apa tadi? Dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi pengertiannya pintu keberkahan dari langit berupa apa? Ide-ide cemerlang, ide-ide baik, ya, atau hidayah. Itu yang diberikan oleh Allah. Kemudian keberkahan dari bumi berupa rizki. Jadi ada ide, akhirnya idenya dituangkan, di situ juga mendapatkan rizki dalam urusan dunia. Tapi juga menjadi orang yang takwa itu juga termasuk orang-orang yang ahli ibadah, maka akan mendapatkan bahagia di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian, santri pesantren Darul Iman dan santri putri Pondok Pesantren Umi Kulsum, ini kajian kita pagi ini semua supaya membuat rangkuman, ya, ditulis yang baik, yang rapi. Nanti
ditunjukkan kepada petugas kalau sudah membuat rangkuman pada tiap-tiap kajian. Insya Allah akan selalu diadakan dengan cara live ya, streaming ya, tiap hari Selasa dan Jumat pagi jam 7.30 selama kurang lebih 60 menit atau satu jam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.